Tunggu, ini belum ini ya? Belum ya? Aku pakai audio dulu. Udah. Udah record. Oke. Oke. Halo, selamat jumpa lagi. Ini dalam vlog semau gue, suka-suka gue. Kali ini saya bersama narasumber yang tidak populer, namun bermanfaat seperti vlog ini. Oke, langsung aja. Silakan kenalkan diri, siapa, nama, dan apa. Oke. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam buat semuanya yang lagi nonton video ini. Perkenalkan, nama gue atau saya aja nih, Pak? Bebas mau gue kayak oh iya, semua gue ya. Ingsun mau siapa. Nama gue Gundra Dewara. Gue salah satu mahasiswa di UHAMKA. Mahasiswanya Parumika. Yang ya mungkin 1-2 hal tidak bermanfaat, tapi ada beberapa hal yang bisa dijadikan manfaat. Terserah Anda. Seperti itu. Oke. Nih, berarti dipanggilnya apa? Gundra apa? Gundra. Oke, Gundra. Ambil minum, Pak, ya. Minum lah. Gini ya, apa namanya? Gundra ini mau dikenal sebagai apa? Personalnya sebagai seorang apa? Wah, bahas personal branding. Gundra. Jadi Gundra ini sebenarnya gue gitu ya. Gue tuh mau dikenalnya sebagai seorang yang minimalis. Kenapa sebagai seorang minimalis? Karena hidup ini tuh udah terlalu riwah gitu, Pak, kalau menurut saya, Pak. Banyak distraksi-distraksi yang timbul gitu. Jadi Gundra tuh mau dikenalnya sebagai orang yang mengambil sesuatu hal itu yang memiliki esensi gitu. Jadi makanya Gundra mau dikenal sebagai seorang yang minimalis tapi yang mampu memberikan manfaat yang banyak. Nggak tahu sebutannya apa, nggak tahu apa yang udah Gundra hasilkan, tapi ya Gundra maunya dikenal sebagai itu gitu loh. Ya paling minimalis. Jadi minimalis itu konsep apa ya sebetulnya? Minimalis itu konsep tentang kita itu mengambil keputusan atau segala sesuatunya itu berdasarkan yang mempunyai nilai atau value buat diri kita gitu, Pak. Jadi kan orang nih misalkan kayak saya nih, kenapa saya milih buat datang ketemu sama Bapak kayak gini kan? Nah itu tuh karena saya merasa oh ini pasti ada value di balik ini gitu. Saya belum pernah kayak gini di depan kamera langsung buat ngobrol kayak gini. Nah itu tuh kan artinya ini memberikan sesuatu pengalaman yang baru atau insight baru. Oh ternyata gini loh rasanya. Terus ada kayak brainstorming. Nah itu yang dicari gitu, Pak. Jadi kan kalau misalkan daripada saya milih buat cuma nongkrong doang di pinggir kampus atau di Pinggir kali. Iya, pinggir kali gitu kan. Nah itu tuh saya nggak mau gitu, Pak. Jadi itu kan tidak menambah nilai tambah bagi diri saya gitu. Kayak tentang nilai tambah. Nggak, minimalis itu kan berarti orang berpikirnya ada yang maksimalis dong. Ada Iya yang nggak sih? maksimalis. Iya. Apa gitu? Berarti artinya minimalis itu apa bedanya dengan maksimalis gitu? Beda. Kalau yang maksimalis itu dia yang kalau menurut saya ya kayaknya tuh dia yang segala sesuatunya tuh yang ngambis gitu, Pak. Sebenarnya yang dia tidak perlu pun udah nggak apa-apa, udah siapa tahu nanti perlu kayak gitu loh. Jadi ada kata-kata siapa tahu nanti perlu. Jadi ya udah misalkan dia beli, ya udah dia datang ke sana gitu. Padahal sebenarnya ternyata ya dia nggak perlu banget. Pernah nggak sih Bapak misalkan beli barang nih yang sampai sekarang barangnya udah dibeli tapi nggak pernah dipakai gitu? Jarang mau dipakai. Bisa dihitung pakai jari gitu berapa kali Bapak pakainya. Berarti konsep minimalis ini bisa nggak sih diterapkan di cewek gitu? Atau ada gender? Bisa, Pak. Saya menerapkan konsep itu. Kan cewek kan lebih, semua orang katanya konon lebih besar gitu. Konon, jangan dibalik, konon. Bisa, Pak. Saya menerapkan konsep minimalis di cewek atau perempuan. Ini berarti nanti di-cut ada bagian di-cut atau usah, kita aja ya. rekor aja apa namanya, belak-belakan aja. Belak-belakan aja. Oke, jadi kan tadinya kan saya punya mantan nih, Pak, ya kan, 7 tahun. Nah dalam 7 tahun ini ya ada hal yang positif, ada hal yang negatif gitu. Tapi menurut saya pribadi, saya tidak terlalu merasa banyak added value yang bertambah untuk diri saya gitu, Pak. Gitu.
Akhirnya ya udah saya memilih untuk ya switch, untuk break up, udahan, karena nanti kedepannya saya takut tidak menambah nilai tambah bagi diri saya. Nah akhirnya ketika saya menemukan yang baru, saya sangat merasakan adanya nilai-nilai tambah dalam diri saya gitu Pak. Jadi, Apa nilai tambah yang dulu sama sekarang apa? yang paling berasa, saya lebih produktif, ide-ide bisnis saya lebih berkembang dan terlaksana gitu. Tadinya saya tuh bingung, aduh mau buka usaha apa ya gitu. Jadi saya tuh selalu berpikiran kalau saya pacaran ya saya punya bisnis, tapi bisnis saya berdua sama pacar saya gitu Pak. Ternyata itu tidak terlalu efektif ternyata Pak. Jadi pacaran itu bisa juga berfaedah gitu, bermanfaat. Iya, nah tapi ternyata dulu tuh kan gitu Pak, dulu tuh gitu. Jadi satu bisnis hanya berdua. Kalau sekarang justru pacar saya sekarang dia malah bilang, ya udah ini bikin usaha masing-masing, lo sendiri gue sendiri. Dan itu lebih working kalau menurut saya sih. Jadi saya lebih belajar tanggung jawab sama usaha saya sendiri. Jadi saya kayak ada yang saya urusin gitu. Jadi produktifnya tuh di situ gitu Pak. Bahkan bukan cuma satu usaha, dua usaha, tiga usaha mungkin lanjutnya kayak gitu. Kalau dulu tuh ya enggak, cuma satu doang. Nah, gini nih, saya dulu pernah menganut sebuah paham yang mungkin kamu nggak tahu. Apa? Lo nggak tahu, jadi dulu gue pernah punya paham itu freegan. Trigger. Veganisme atau veganisme itu adalah paham-paham yang berpedoman pada bahwasanya segala satu di dunia ini adalah semesta ini adalah milik semesta. Jadi misalkan contoh kecil lagi, minum nih nggak habis nih, terus tahu-tahu kita customer berikutnya gitu kan, kebayang nggak sih? Terus jadi gue tuh ngambil jatah orang yang dibuang sama orang itu. Kan kalau dibuang berarti kan itu hak semesta dong. Iya, udah gak ada yang punya. Nah itu gue ambil, gitu. Gue manfaatkan lagi. Kita percaya semuanya dari alam itu akan kembali ke alam, dan itu nggak akan bikin sakit gitu. Ya. Apakah itu bisa dikatakan minimalis? Mungkin nyerempet bisa Pak. Kalau menurut saya bisa-bisa aja. Jadi pokoknya asal hal yang Bapak ambil itu punya nilai tambah buat Bapak, ya udah itu bisa dikatakan Dulu konsep dulu gue tuh ikut semacam kayak perkumpulan di kasus kan dulu kan ada ya kasus ya. Ini record beneran nggak sih Pak? Coba saya lihat dulu ya. Coba, mana? Record nggak? Iya nggak record. Alhamdulillah. Iya. Oke. Jadi dulu tuh kan zaman dulu kasus ya. Dulu gue tuh sampai bikin treatnya tuh ada tuh veganism, all about vegan. Nah jadi itu bukan cuma kayak semacam treat. Jadi gue tuh mempraktekkan bahwasanya kita tuh hidup udah terlalu banyak mubazirnya gitu. Sedangkan mubazir saudara setan. Kan nggak ada orang mau jadi saudara setan gitu. Iya. Jadi temennya nggak mau ini saudara gitu kan. Nah, ya udah kita berpikir gimana caranya memanfaatkan yang tersisa dari alam. Dulu kan zaman Sevel tuh ya. Oh iya. Itu banyak tuh, kan banyak kebuang-kebuang. Kan dulu kan alumni Sevel tuh, anak Sevel. Oh saya juga dulu Sevel Pak. Sevel ya. SMP tapi. Saya dulu masih kuliah tuh. Lulus kuliah. Jadi dulu tuh kita punya keyakinan bahwasanya itu kan karena orang kan yang dia konsumsi itu kan sisa gitu kan bukan yang udah yang sekian hari ya kan masih baru. Iya. Kan nggak mungkin bikin sakit dong. Kita hanya menyambung lidah orang itu. Tapi geli gak Pak? Enggak. Karena kita berkeyakinan bahwasanya dari alam itu kita nggak boleh geli. Ntar loh. Semesta itu nggak boleh geli. Bapak ngomongnya kita, berarti bukan cuma Bapak dong? Bukan. Seriusan Ada. Boleh cek threadnya. Kalau ada masih ada. Veganism. Itu memang sebuah kayak apa ya? Sebuah kayak entah itu gerakan, entah itu paham, saya nggak tahu, tapi kalau gue maknanya itu adalah itu gue pernah ngelakuin sendiri seperti itu. Ditambah ketika itu kondisi keuangan tidak seperti sekarang. Jadi hidup minimalis yang pragmatis, yang sangat-sangat yang benar-benar langsung dipraktekkan. Nggak cuma teori, ini kita harus hidup begini, makan jangan dibuang. Kita nggak cuma ngomong makanan nggak dibuang, makanan orang yang sisa gua makan gitu. Itu kurang baik apa kita? Okay. Jadi dulu ada sebuah kejadian epik ya.
sebutlah teman gue namanya Wahyu ya, Lokalis. Ini kalau dia lihat nih. Jadi Lokal di situ. itu ID-nya. Oh, ID. Oh, Kasusnya iya, lokal di oke. Jadi dia ini dulu dia datang terlambat pada Disciple. Kita udah ngumpul semuanya. Kita nggak ada yang beli tuh, belum ada yang ngeluarin duit beli makanan Disciple. Kita cuma makan makanan sisa orang di situ. Jadi kita hanya diem Tapi aja orang-orang sambil ngeliatin ngobrol. Nggak merhatiin. Karena kita nggak yang kayak sporadis kayak yang Enggak, contohnya makanan yang nggak habis sama orang-orang tuh apa waktu itu? contoh misalkan kayak Kan ada ciki yang iya ciki-ciki Ya. atau yang paling sering itu adalah dulu Sevel tuh menjual apa namanya bir bir ya kalau minumnya itu yes, harus boleh pakai- sebut nama lah ya, Heineken lah gitu Oh, ya. itu kan beli mahal Heeh. kita berpikir kalau gue bisa dapat sisanya kenapa mesti beli gitu kan toh rasanya sama aja Iya. seenggaknya mengurangi. Tapi Kalau nggak takut ini Pak, misalkan Nggak. ada bakteri. enggak, karena bakteri itu hanya untuk orang-orang lemah. Kita berpikirkan itu. Kita sangat kuat. Oke. Enggak ini kan enggak kebayang kan? Nggak kebayang. Nah, iya jadi dulu si balik tadi ya, kayak cerita dari si Lokalis itu dia kan terlambat. Kita tuh belum ada yang pesan makanan gitu. Terus itu bir masih nganggur gitu, bir orang ya lumayan banyak lah gitu. Terus dia kan aus, kata gua aus nih. Dia repot langsung kayak ngambil, dia nyekek itu leher botol langsung diminum maksudnya. Wih, enak men katanya. Ini pasti dia menyangka itu kita Kita yang beli, Bapak yang beli. ya antara ya, satu di antara kita yang beli. Enggak ada yang beli kan. Dan setelah dia minum, apa reaksi kita? Ya kita ketok ngakak lah. Iya lah. Nomor yang beli. Tapi dibilang enak katanya. iya sih Pak. Kita tuh mau nggak mau kan kita itu secara nggak langsung kalau menurut saya ini dikonsepinnya ya. Iya. Secara tidak langsung kita menilai judge book by its cover gitu. Kita tuh nggak tahu di balik itu sebenarnya apa. Iya. Yang bikin kita tuh mau dan nggak mau itu adalah ketika kita tahu fakta dia tentang suatu hal. Contohnya tentang fakta tentang bir itu gitu kan. Kalau misalkan udah dikasih tahu ini bekas orang loh gitu. Belum tentu juga dia minumnya bakal seikhlas itu gitu Pak. Iya. Ya nggak sih? Benar. Tapi karena kita nggak tahu, ya Satu, udah. iya, Dan tahu. kita udah percayanya sama orang-orang yang ada di situ doang, ada bapak dan teman-teman doang, Benar. jadi langsung minum gitu. Tapi kalau itu faktornya mungkin banyak, bukan cuma faktor nggak tahu dia si Wahyu itu. Dia Aus. juga haus Nah, dan memang kan dia juga memang ikut freegan, jadi dia merasa cuek aja. Orang apa yang ada depan kita itu punya alam. Ya mungkin hampir mirip dengan ada ya kepercayaan. Saya nggak usah sebut sukunya ya. Ada kan dia bilang semua itu dari Allah, dari Tuhan. Ya kita mirip-mirip gitu, cuma kita lebih tidak religius, kita lebih ke arah pragmatis. open, Iya, ya, apa namanya? semuanya. Kalau bahasanya Muslim itu humanity above religion gitu, nah, kayak gitu. Jadi saya mikirin tuh kayak gitu. Kita saya praktekin sampai menjelang saya kenal perempuan yang jadi istri. Kenapa tidak dipraktekkan lagi setelah? Karena nggak boleh sama dia. Oh gitu doang Ya, alasan. itu aja alasannya. Alasan dia kenapa nggak boleh? Nggak tahu dia kan banyak ininya. Oh, Ini aja sih sebenarnya biar nggak cerewet aja gitu. biar sebut perempuan cerewet. Perempuan harus cerewet gitu. Oh iya. Kenapa perempuan harus cerewet menurut Bapak? Karena dia dari tulang rusuk. Kalau misalkan dikerasin dia Iya. patah, dilembutin dia bengkok. Pernah nggak makan tulang rusuk? Ribs. Enggak. Polyribs ini yang di Panglima Polim. Nggak pernah. Tetap ini. Nggak pernah. Itu saya baru paham kenapa rahasia disebut dalam kitab suci itu Quran itu kenapa Hawa itu dari ribs tulang rusuk. Tulang rusuk Ternyata tulang rusuk itu paling enak buat dimakan. buat dimakan, enak. Saya bukan manusia ya, Hewan. tapi Oke. nah Tapi Bapak sebel gak Pak kalau cewek cerewet? enggak juga sih, tergantung selera juga sih, tergantung sih situasi dan Cerewetnya kondisi tentang juga. apa? Iya, kadang-kadang cewek itu diberikan cerewet, contoh. Ya dan ketika ya mungkin hak kita dizolimi atau apa gitu kan dia kan pasti cerewet. Itu cocok. Tapi kadang ada tuh cewek cerewet itu nggak pada tempatnya gitu.
maksudnya contohnya ya apa ya, contohnya ya banyak. Contohnya misalkan udah dikasih tahu ini A gitu kan, perkara A gitu, tapi cuman masuk kebingungan kalau kuping kiri gitu. Ketika dia disalahkan dia nggak mau ngaku salah gitu, malah dia dia ngegas, balikin. malah dia ngegas, lu pengen kopling. Nah terus yang kadang gini lucu tuh gini, cewek itu gini ya, ingat seperti kata Sujo Tejo, perempuan itu bukan apa yang mereka katakan, tapi perempuan ada apa yang tak katakan. Oh susah. Contoh, dia bilang kan, wah aku rapopo, padahal itu ada apa-apa. Tapi kenapa begitu ya Pak? Ya memang begitu, itu fitrahnya perempuan begitu. Tapi cowok gitu kan Pak? Enggak, kalau cowok yang gitu berarti cowok KW, cowok apa? Cowok tulang lunak, cowok presto. Coba tuh. Tulang lunak kan presto. Nah ini nih, oke sekarang gue mau tanya soal ini dulu. Kuliah. Kan Kuliah. ini kan kabarnya ini isunya kuliah kan? Iya apa enggak? Saya Kuliah ya. normatif iya kuliah. Ya. Okay. Jadi ini boleh, ini kita boleh normatif, boleh, pokoknya ini forum bebas. Iya. Boleh. Nah jadi apa makna kuliah? Oh saya makna kuliah. Sebenarnya kalau menurut saya kuliah itu sebagai apa ya, kayak salah satu cara untuk tergantung ini dulu, tergantung dari kenapa lo kuliah. Enggak, Gundra aja, kenapa Gundra kuliah? Ya kalau saya kenapa kuliah, karena saya disuruh orang tua. Kok jawabannya kayak gue dulu ya? Iya, karena kalau dari disuruh orang tua saya Kawin? enggak, saya bikin usaha dulu baru kawin gitu. Nah kalau menurut saya gitu Pak, jadi saya kuliah itu kenapa, karena cuma disuruh orang tua ya, karena ini sih yang orang tua saya bilang, yang menurut saya oh ini logik juga alasannya. Jadi bapak saya bilang bener tuh kuliah biar nanti kalau kenalan sama orang di depannya tuh namanya ada gelar, lebih dihormatin. Di Indonesia itu tuh pasti bakal masih pakai gitu. Kalau misalkan nggak kuliah, nggak ada gelarnya, orang tuh bakal kayak setengah-setengah tuh. Jadi yang penting ada gelar, tahu pendidikannya, pola pikirnya juga nanti bakal berubah. Dan ternyata benar Pak, setelah saya kuliah ya pola pikiran mau nggak mau berubah, ada apa ya, kayak lebih bisa tersistematis untuk pola pikir dan untuk ngomong ke orang-orang tuh lebih sistematis gitu. Nah makanya menurut saya kuliah, kenapa saya kuliah itu karena saya disuruh orang tua. Bagus. Dan ternyata ya benar, pilihan orang tua itu ya benar, ada baiknya gitu. Nah kan Gundra kan pernah dikabarkan kuliah kedokteran. Saya nggak usah sebut kampusnya, kampus negeri di Jakarta, yang itu negeri. Nah maksudnya kenapa aku memilih untuk keluar gitu? Ya, karena saya nggak ada effortnya. Wah itu keren men. Tunggu gini. Gue kuliah karena orang tua. Begitu gue kuliah kedokteran, nggak ada effortnya men. Wah itu keren banget. Gini, jadi kenapa maksud saya nggak ada effortnya itu, saya masuk kuliah kedokteran tidak ada effortnya. Oh jadi ngomongnya konsep kuliah itu seperti apa yang ada? Enggak, pas saya mau masuk, saya tuh nggak ada usaha yang bener-bener wah gue harus belajar, wah gue harus ikut les di sini, les di situ, bimbel dan segala macam. Ini nggak gitu Pak. Itu kan sesuai dengan konsep minimalis dong. Sesuai. Tapi kenapa tidak ini? Ya, karena nggak passion. Oh nggak passion. Nggak passion. Saya tuh masuk kedokteran jalur undangan. Wah undangan. Undangan, literally cuma nge-apply doang. Yang pertama kampus ini kan ada 2 tuh ya, saya dapat jatah buat ngambil undangan tuh dari SMA saya. Saya tuh pilih dua-duanya kedokteran. Yang pertama ini, yang kedua ini. Keduanya FK semua? Kedua-duanya FK, dua-duanya. Kedokteran semua ya? Yang satu, dua-duanya negeri. Terus ya udah saya apply tuh yang nomor 1 tuh. Saya agak-agak pesimis gitu Pak. Saya agak-agak pesimis pas udahlah masukin aja, nggak keterima ya udah paling ngambil swasta gitu. Saya pikir gitu. Menurut saya swasta dan negeri itu tidak ada bedanya. Yang bedain adalah gimana cara lo belajarnya, kepake nggak tuh ilmu gitu menurut saya. Jadi swasta negeri sama aja sebenarnya. Saya sepakat. Nah, terus akhirnya pas saya lagi di jalan, lagi di mall, wah pengumuman SNMPTN nih. Wah gila tuh, saya
hype banget tuh, wah semoga keterima. Pas saya buka websitenya, wih, warna hijau. Warna hijau kan artinya keterima, entah di satu entah yang di dua kan. Terus habis itu pas saya baca pilihan ke satu, saya keterima jalur undangan. Berarti undangan nggak pakai tes lagi dong? Nggak pakai tes, udah tinggal bayar doang. Ya, tinggal bayar doang ya. Tinggal bayar doang gitu kan. Nah ini menurut saya ada kunci di balik saya bisa keterima di undangan tanpa tes. Kuncinya adalah saya waktu pas bener-bener udah fix banget mau kuliah di kedokteran waktu itu, saya bener-bener berdoa hampir di setiap sujud. Itu saya bener-bener bacain salat sunahnya, saya beneran ngikutin apa kata orang tua saya minta doa hampir setiap hari ke orang tua saya waktu terima di kedokteran. Dan itu beneran keterima. Saya gitu, Pak, teman-teman saya pada semuanya tuh pada bimbel, hampir semua ya, kebanyakan bimbel sana sini bayar jutaan dan segala macem. Pas ngerjain di kampus, ngerjain di sekolah nih, ngerjain soal SBMPTN, mereka tuh wah lancar-lancar banget ngerjain soal SBM. Saya Pak, buset saya ini gimana sih ngitungnya? Saya nggak tahu cara ngerjain soalnya, tapi saya bisa keterima di undangan kedokteran. Saya pun sama, saya 2 kali masuk kampus negeri. Saya menemukan rumusnya. Apa? Bahwasanya orang yang sukses itu SBMPTN atau dulu namanya BMPTN. Iya. Itu cuman yang ini aja. Cuman 2 orang. Dua golongan. Apa? Pertama itu yang niat-niat banget. Yang kedua yang gak niat banget. Yang setengah-setengah tuh gak bakal masuk. Oh iya. Serius. Yang kayak ogah-ogah tapi mau, itu gak bakal masuk. Nah saya dulu yang golongan yang gak niat banget gitu. Akhirnya masuk 2 kali. Oh bisa? Bisa. Kalau Bapak, kalau menurut Bapak nih, setelah Bapak pikir-pikir kenapa ya kok gue bisa keterima di negeri? Karena saya yakin saya bakal masuk di negeri. Oke. Dulu saya ingat banget waktu pas ada anak sebut lah ya, yang kampus kuning tuh, di Depok, di UI. Kan dia masuk kelas tuh. Dia promosiin biasa, bimbel apa-apa lah. Pak. Saya cuma bilang gini, wah anak UI. Maksudnya ngomong biasa aja gitu, besok gue pakai jaket itu. Nah itu yang di situ adalah menurut saya klik momennya tuh di situ, ada istilah klik momen itu. Disitulah ketika Bapak dan yakin kalau Bapak bakal bisa, disitulah Allah tuh kayak oke nih gue pegang doa dulu, gue pegang mencoba. Saya juga gitu Pak. Ya, jadi sesungguhnya Allah tuh bersama orang-orang yakin dan nekat. Iya. Yakin dan nekat. Yang setengah-setengah tuh nggak bakal bisa. Iya. Benar. Iya, saya udah buktiin 2 kali. 2 kali masuk PTN. Itu pun kayak ngerjainnya kayak mar-marsan. Nah, dulu saya ingat sebelah saya itu dia siswa yang dulu pertukaran pelajar ke Afrika Selatan. Bahasa Inggris. Dia malah nggak lolos SBM. Nah, itu kan karena saya percaya garis takdir saya gitu. Saya percaya takdir. Bahwasanya kalau emang ini jodoh gue, ya gue pasti bakal masuk. Sama. Itu Pak. Akhirnya saya cabut dari kedokteran. Ya udah saya nganggur setahun. Di situ saya cuma bilang ke orang tua saya pas hari itu saya izinnya kuliah. Tapi pagi-pagi itu kan kuliahnya jam 7 Pak. 7:30 gitu. Jam 7? Wow. Iya. 7:30 gitu. Saya berangkat tuh kan naik mobil. Ke Bandung? Iya. Saya bilangnya kuliah tapi saya ke Bandung. Udah ke Bandung, ya udah pulangnya baru saya bilang deh, ini keluarnya dari kedokteran, udah cabut. Ya udah itu doang. Itu udah sekali. Apa hal yang kayak gini maksudnya? Hal yang membuat seorang guru itu merasa gue tuh mahasiswa gitu. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Menurut maksudnya gini, menurut guru itu konsep mahasiswa itu seperti apa? Contoh, saya dulu gini, menurut konsep gue mahasiswa itu mesti gondrong, pakai celana segini 3/4, pakai sandal jepit, bawa buku 1, bawa PC 1 ke kampus. Itu adalah konsep ideal mahasiswa begitu, anti kemapanan. Gitu modelnya. Anti kemapanan. Oke. Karena kalau kata Tamalaka, idealisme adalah
dibilang katanya apa namanya adalah apa? Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh mahasiswa gitu. Kalau saya nggak, saya ganti kata idealismenya. Gondrong adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah itu kayak gitu, maksudnya kayak gitu Oke. yang hal yang membuat gue inget gue dulu pernah mahasiswa. Wah, Gitu. pernah mahasiswa. Kalau saya apa ya? Saya kan tipikal orang yang manut-manut dengan peraturan, Pak, sebenarnya. Jadi saya mikirnya ya kalau jadi Sangat mahasiswa, Jawa ya, feodal sekali. iya. Jadi saya mikirnya ya udah kalau jadi mahasiswa disuruhnya pakai kemeja, ya udah saya pakai kemeja gitu. Suruh pakai celana panjang. Tapi yang bikin saya ngerasa banget kalau saya itu adalah mahasiswa, kayaknya tugas-tugas kuliahnya, Pak. Iya, bikin Nah. tuh saya tuh nggak tahu banget cara Oke. susanan bikin ini, Bagus. bikin makalah, skripsi dan segala macam itu saya nggak tahu. Tugas apa yang paling bener inget kayak itu tugas sangat mahasiswa sekali. Oh, gitu. ini Yang gigsnya gitu loh. ya di tugas mata kuliah menulis ilmiah. Kan di mata kuliah itu kayak disuruh bikin penelitian, suruh bikin bab 1, bab 2, bab 3, suruh mikir, analisis dan segala macam. Dan mulai dari saat itu saya mulai berpikir tuh, oh jadi gini loh, tugas mahasiswa tuh belajarnya tuh menganalisis, masih yang S1 ya, menganalisis terus menghubungkan dengan teori dan segala macam, cuman gitu-gitu doang. Menurut saya ngerjainnya tuh kayak benar-benar sistematis ya, ada spasinya berapa, paragrafnya berapa. Nah, di situ saya merasa, oh ternyata nanti pas bahas ini teorinya ini, bahas nanti cara analisisnya segini. Nah di situ sih Pak yang saya merasa banget jadi mahasiswa, bukan cuman kayak dengerin dosen dan segala macam. Menurut saya ya itu mah biasa, bukan jadi mahasiswa, karena sebenarnya banyak juga yang nggak dengerin dosen tapi mereka jadi ya mahasiswa kayak bapak bilang itu, nongkrongnya di mana-mana gitu kan, depan kampus gitu. Nah itu kan menurut mereka itu, wah dulu pas kuliah kayak gitu. Kalau saya yang paling melekat di saya itu adalah ya itu tadi, tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah penelitian. Saya tuh kayak suka apa ya, mengkritisi gitu loh Pak, Ya. teori ini Ya, tuh suzon lah ya. ya Kalau saya sujud. gitu. Bahkan saya fadlizon bahkan. Lizon. Jadi kalau saya tuh gini, saya tuh berprinsip apa punya keyakinan bahwasanya kampus yang ciri-ciri kampus yang hebat itu, yang maksudnya yang akan melahirkan orang hebat, atau kampus-kampus yang bagus adalah kampus di mana mahasiswanya itu adalah menganggap itu sebagai rumah dia kedua. Jadi dia makan, tidur, pacaran, berak di situ, Iya. nginep di situ, tidur, segala macam lah. Itu. Bisa Pak. Dan saya udah ngelakuin itu di kampus itu dulu. Iya. Iya. Saya makan, minum, Tapi kok pacaran. kok mau Pak? Maksudnya? Kalau saya nih, saya tidak mau terlalu banget ambisius ke kampus. Ikut organisasi. Bapak lu organisasian nggak? Nggak ada. Saya opang. Organisasi pengangguran. Tapi aktif nggak, maksudnya sebagai mahasiswa tuh ikut ini gitu-gitu nggak? Awalnya iya ikut BEM. Hmm. Terus kok ngeliat BEM itu kok isinya orang-orang tai semua ya? Kayak orang-orang yang sok-sok yang gue begini, gue begitu, kayak sok-sok idealis kayak. Hmm. Tapi kayak nggak tahu lu ngomongin apa gitu. Iya. Akhirnya gue cabut. Iya. Nggak Paham. make sense. Iya. Kayak gini. Karena dulu memang ketika itu passion saya tuh yang kayak gini-gini, passion saya kayak langsung kayak yang kayak gitu. Gitu, passion gue kayak gitu. Gue sangat akan tergoda sama yang kayak gitu. Bapak sih. Gitu. Gak apa-apa. Apa? Kamera nggak tahu. Nah jadi Kejepit. iya, jadi dulu passion gue adalah band. Bandnya itu adalah yang berbeda, genre rock and roll dan metal, progresif. Tapi itu sama teman-teman kampus. Sempet dulu bikin band sama, iya, itu yang gitarisnya itu orang cerdas, anak ITB, teknik mesin, canggih. Dia sekarang punya studio di Bandung. Jadi itu passionnya, maksudnya nggak kayak gue kuliah tuh ngapain sih gitu. Saya dulu kuliah beasiswa. Nah itu ya, nah kalau gue beasiswanya masuk kuliahnya effortless. Nah kalau gue tuh kuliahnya yang effortless. Beasiswa. Iya benar-benar. Kalau saya masuknya, Makanya ketika gue ditawarin, nih ada nih 3,5 tahun lulus. Awalnya memang, oh iya nih,
harus ini cepet lulus. Nah, Saya mikir dong, ngapain gue 3,5 tahun lulus? Orang gue kuliahnya nggak bayar, ya kan? Yang mendingan 4 tahun. Ya kan? Kok sama-sama aja berakhirnya gitu. Berakhirnya saya berpikir bahwa saya kuliah itu fungsi ijazah itu bukan buat kayak gue kuliah, justru ya kuliahnya pasti dapat ijazah. iya. Itu konsekuensi aja. Tapi momen pas kuliahnya itu nggak sih, prosesnya itu nggak sih? Prosesnya itu Iya. ketika ketemu si cewek ini, cewek itu segala macam ini kayak tadi gitu itu yang penting poinnya ada seenggaknya kalau mengerti video baik kan intinya kampus itu kan terbangun atas 2 hal, romantisme dan perjuangan gitu. Itu aja. Kenapa romantisme? Pasti Banyak pacaran. ada lah. Kan Bunda kan pasti kan kenal itu di kampus dong. Iya. Iya itu wajar. Benar. Pasti kan ada perjuangan ya, perjuangan di kuliah, ke kampus, kejebak macet ya kan, diteror mantan segala macam, nah itu biasa. Nah artinya hal-hal gitu yang bakal kita kenang tuh itu sebetulnya. Dia kan seperti kata pilih baik kan dia nggak mau, lagi-lagi emang kalau kampus itu kan selalu pilih baik. Dia kan bilang katanya, aku mah kuliah bukan mau dapat ijazah katanya, tapi dia bilang apa? Biar bisa reuni katanya. Biar ada teman-temannya. Ih, jadi kuliah itu tujuannya buat reuni gitu. Terus berharap teman-teman dia tuh hebat-hebat semua. Nanti dia jadi misalnya gini, saya jadi kata lebih baik saya tuh kuliah tuh buat reuni. Berharap teman-teman saya tuh pada sukses. Ntar saya tinggal ikut suksesnya aja gitu. Tinggal ikut aja ngelumpang. Gitu ya. Iya. Ya bener juga sih. Bener. Nggak salah juga. Bisa di Dan itu faktanya, PD Baik itu nggak pernah mengambil dia punya ijazah di ITB sampai detik Oh iya, ini. Pak? Iya. Ketika ditanya, apa alasannya ayah? Dia bilang, itu biar ini aja, biar ITB tahu saya pernah kuliah di situ. Buat kenang-kenangan ITB aja dari saya katanya. karena dia lebih menganggap momennya itu adalah prosesnya Iya. yang lebih penting daripada Itu jadi bukan esensi yang dikasih sama Iya. kampus nggak sih Pak? Iya. Nilai kehidupan yang dikasih dalam dunia perkuliahan nggak sih? itu baru PD Baik. Yang lebih ngeri lagi saya sama Sujiwo Tejo. Apa dia? Dia kan dulu kuliahnya 2, matematika sama teknik sipil Oh, double degree. di ITB. Sekaligus dalam satu. Iya. Iya. Itu kampus sama dia nggak tamat, sama dia tinggalin. Karena dia udah dapet intinya Iya. yang dia perluin ya nggak sih? Dia pengen jadi dalang. Passion dia wayang. Ditinggalin dah. Udah, that's it. Itu aja. Tapi siapa yang nggak kenal? Sekarang pertanyaan siapa yang nggak kenal Sujiwo Tejo? Oh, iya. Apakah dia dikenal karena dia Dewa dari ITB? Kan tidak. Enggak. Iya, istilahnya ITB ngasih apa gitu. Nah, iya nggak sih Pak? Itu nggak sih Pak? Itu. Kalau menurut saya, jadi ya bukannya tentang dari mananya, tapi Iya. apa yang bisa lu kasih ke orang-orang. Nah, itu maksudnya, itu poinnya itu. Itu banyak kan yang makanya kalau mohon maaf mahasiswa yang cuma kayak model kayak kan mahasiswa kan terbagi beberapa sekte kan. Iya. Ada yang kuliah pulang, kumpul. Kura-kura. Kuliah rapat. Ada yang kuliah dagang, kuda. Apa kuliah? Kuliah dagang. Oh ya. Ada yang kuliah apa lagi sih? Iya, apa kuliah pacaran ya enggak sih? Ah, Kuliah pacaran ya. Ada yang kuliah apa lagi? Jadi maksudnya kalau masih kayak model begitu, kepentingannya masih cuma kayak satu aja gitu. Itu kayak sangat-sangat masing-masing. Kalau bisa nyebar. Iya, maksudnya makanya ketua BEM itu dia harus nongkrong. biar tahu lingkungan Iya, harus jangan cuman kayak satu kubu aja, kubu Iya. Organisasi. ya, rumah ibadah atau apa, itu nggak boleh. Dia harus mengayomi semua golongan. Tapi Cuma yang terjadi faktanya kan nggak gitu. iya, Iya. menurut saya kalau di kampus saya beberapa kali tanyain sama orang kenapa nggak ikut organisasi gitu. Karena saya kan banyak orang yang bilang kalau nggak ikut organisasi tuh nanti tuh bisa belajar punya link gitu kan Pak, terus bisa tahu komunikasinya gimana sama orang-orang. Tapi kalau menurut saya itu tidak akan membawa pengaruh. Nah ini tadi nih konsep minimalis yang saya ambil. Kalau menurut saya itu tidak akan membawa pengaruh terhadap ketika saya telah lulus dari kampus. Karena nanti patokan hidup saya bukan untuk menjadi orang yang seperti itu gitu Pak. Bukan menjadi orang yang
pengen ngomong di depan umum, depan rapat, segala macam depan patokan saya bukan itu soalnya gitu. Iya kan itu Tujuannya. kepentingannya apa? Iya, makanya saya nggak ngambil, tapi kayak ada yang maksain gitu pak, nggak ikut organisasi. Saya kepentingannya, kuliah saya gini, saya punya kepentingan gini. Kepentingan saya kuliah adalah gue ngeruk ilmu sekenyang-kenyangnya dari dosen, mengeruk cinta sekenyang-kenyangnya dari pacar, gitu. Dan kalau bisa mengeruk makan tuh gratis. Tapi Makan dulu saya serius, ini boleh tanya sama saya punya orang rumah. Saya dulu punya keinginan adalah yang nggak kesampaian sampai sekarang gitu. Saya pengen punya pacar mbak warteg. biar mau makan gratis. Iya, sangat simpel kan, tapi realistis. Coba kalau pacar saya mau warteg kan, seenggaknya kan makan siang aman. Iya, tapi kalau bapak nggak minta pacar bapak aja dulu bikinin makanan. Mbak itu kan terlalu apa ya, terlalu kan nyuruh. Nyuruh ya. Kan kalau mbak warteg Ya kan kalau saya mah sukarela. kalau saya mah kan tanpa dikasih tahu juga dibikinin, Pak. Wah, makan beda. Oh, Kan beda. Oh, zamannya beda. Dulu kan masih belum Google dulu. Ini masih recording nih, Pak. Masih kan. Oh, ini dia nggak otomatis berhenti step berapa menit gitu. Enggak. Oh, enggak. Paling kalau lowbat mati sendiri. Nah, Tapi awet baterainya. lumayan ini kan buat adventure, tahan banting. Oh, oke. Nah, jadi mungkin gini ya. Ada pergeseran nilai nggak sih? Dari dulu, saya dulu kuliah tuh kayak saya bisa menikmati kuliahnya gitu. Gue menikmati sekali gue kuliah. Jadi pulang kuliah itu kita kayak gini diskusi sama ngerokok segala macam, ngobrol, ngopi. Jadi kuliah itu ada maknanya. Jadi seenggaknya tuh apa yang diterima dari dosen itu dari buku itu gak cuma kayak belum makan sendiri, tapi seenggaknya di sharing lah gitu. Tadi gue begini sama dosen gue yang ngomong. Jadi seenggaknya ada cerita yang bisa dikenang nanti kalau pas reuni gitu. Dulu gue pernah gini sama dosen ini gitu. Nah, saya nggak tahu ya. Akhirnya saya percaya bahwasanya kita kalau cuma kuliah, cuma kuliah kayak lu kuliah, dosen lu gitu-gitu aja ngajarnya. Lu pulang sampai pintu juga lu lupa. Sampai pintu baru buka pintu lupa. Ada, Pak. Ya kan? Jadi, tapi kalau ada dosen yang misalnya yang dia benar-benar kayak totalitas ngasih ilmunya based on experience-nya, pengalamannya gitu kan. Itu pasti justru kepo. Itu lebih kayak rasa pengen tahu kita, pengen ngobrol sama itu dosen tuh kayak lebih kayak yang tertantang nggak sih? Nah itu yang saya rasakan begitu, kayak beberapa saya punya dosen tuh kayak gila ya, ini orang kayak ilmunya kayak nggak habis gitu, kayak kayak tahu aja gitu loh. Entah itu dari ilmu yang serius sampai receh gitu loh. Nah itu yang poinnya kayak yang anak sekarang nggak punya itu gitu. Yang nggak bisa menikmati kuliah tuh kayak dikejar kayak lu mesti dapat IP segini, lu mesti begini, besok kerja begini. Saya udah bilang berkali-kali sama mahasiswa, lu kalau mau begitu itu adalah mindset PNS gitu. Ya udah lu PNS aja, nggak usah berpikir kuliah pengen jadi ini apa kubur aja biar. Ngomongin IP, Pak. Nah iya pas nih IP nih. Udah ini adalah anak yang IP-nya kumlot batal gitu loh. Semua kumlot 4,0 tapi nggak jadi. Gimana tuh kesan dan ceritanya gitu? Saya semester 1 sampai semester 3 IP-nya 4. Dan yang saya rasakan dapat IP 4 itu nggak tahu sih, Pak. Apa ya maksudnya persennya bagaimana itu? Prosesnya dapat IP 4 senang ya. Senang lah. Senang. Tapi sombong nggak sih, merasa sombong? Enggak. 4 gitu sombong. Enggak. Kalau seandainya ada di atas 4, maksudnya rate indikator IP di atas, misalkan IP itu sampai 6 gitu. Kalau bisa saya 6 gitu, Pak. Tapi kalau cuma kan 1, 2, 3, 4. Terlalu gampang. Ya gimana ya, saya nggak mau sombong, bukan sombong, tapi kayak terlalu receh tuh terlalu sedikit gitu, Pak. Untuk sombong halus lah, low profile lah. Bukan. Untuk mengkategorikan ini mahasiswa pintar setengah sama nggak pintar. Standarnya itu ya. Nah itu tuh terlalu sedikit range. Ini kalau di kampus yang lain beda mungkin ya, lebih persaingan lebih. Nah iya, kalau misalnya gitu, tapi kan misalkan ya ada mahasiswa yang emang dia tuh pintar banget, tapi batasin cuma 4 gitu, Pak. Oh iya. Kan bisa jadi ternyata di IP-nya kalau lebih dari 4 dan sampai 6 gitu, Pak. Jadi berarti karena itu jelas pintar banget gitu. 4 sedang gitu kan. 2 ya jelek gitu kan. Terus akhirnya gitu. Kalau misalkan menurut saya dapat IP 4 itu saya senang. Tapi senang hati itu enggak kayak wah, hype nih gue dapet IP 4 gitu. Gue dapet IP 4. IP lo berapa? Enggak gitu. Saya kayak karena saya belajar pas mau ujian H-1, H-2
gitu. Kayak orang-orang biasa Pak. Kalau saya kebalikannya, saya nggak pernah belajar. Maksudnya Hamin sekian nggak pernah belajar. Belajar Karena apa? percuma. Kenapa? Karena kalau saya tipikalnya bukan orang, saya kayak minggu nih mau ujian nih, kan ada kan tenang Iya. ya. Ya kasih bilangnya minggu tegang dia bilang. Nah, iya. Ya saya nggak belajar, Bapak main. main. Karena saya percaya kalau saya belajar ketika itu, yang ada tuh otak saya nggak bisa nampung ya. Otak saya kan Oh iya. ada batasannya, Iya. RAM-nya, memorinya. Itu saya juga pernah menerapkan konsep itu, tapi setiap orang belajarnya beda-beda. Beda-beda lagi. Justru saya malah pas stres itu tegang, jadinya tegang. Pas sudah mau dekat hari H sebelum belajar itu saya tegang. Gitu. Nah, jadi maksudnya saya ngejawabnya itu kayak benar-benar ngejawab ya kerjanya biasa aja, santai aja gitu Pak. Belajarnya cuma dari ya benar-benar dari catatan gitu, benar-benar cuma ya saya ingat-ingat. Tapi emang iya Pak, memperhatikan. Nah kuncinya itu kalau menurut saya adalah cuma memperhatikan dosen pas dia lagi nerangin. Karena saya pernah ujian berapa sering banget lagi ujian, soalnya keluar catatan nggak ada, ya kan? Di PPT nggak ada, tapi dia pernah ngomong secara lisan dan saya ingat apa ya? Oh, ingat banget soal antropologi apa sosiologi gitu. Pokoknya dia bilang kenapa belajar ilmu sosiologi atau antropologi secara akademis, nilai sama sosial apa gitu, pokoknya ada 3. Terus saya 2 itu udah kejawab Pak. Saya tinggal jawab secara akademis. Secara akademis tuh kenapa ya harus belajar mata kuliah ini gitu. Terus saya ingat banget, dia cuma ngomong gitu dong, kenapa belajar akademis. Ini dia ngejelasin ini cuma sekali di pertemuan kedua. Sedangkan UTS kan pertemuan udah ke-7 gitu kan. Dia ngomong cuma gini, ya karena disuruh sama kampus. Habis saya jawab itu Pak, oh iya karena cuma disuruh sama kampus, saya jawab. Ya benar, yang lainnya salah. Teman-teman saya yang lain salah gitu. Terus saya sepenting itu memperhatikan dosen menurut saya. Saya kayak ya udahlah, dapat IP 4 itu caranya sebenarnya gampang banget. Nah, tapi kan, Gitu lah. kan gagal nih, fail kan? Ya, kalau percaya ini tapi failnya ini nggak ada. By sistem lah ya. Fail by By system. Sekarang gimana perasaannya? Apakah jalan nih? Gue nggak jadi. Ada sedikit sih. Sedikit ada ya. Ya 20-30% ada, tapi selebihnya saya kayak ya udah orang bukan salah gua gitu. Saya orangnya gitu Pak. Ya bukan salah gua ini, gua gagal dapet itu tapi ya gara-gara lo nih gitu, maksudnya gini, gara-gara lo nih. Gak apa-apa, itu memang manusia memang pada ini dasarnya suka cari kambing hitam gitu. Iya. Walaupun kambingnya nggak pernah ketemu yang warna hitam siapa? gitu. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah, saya ya yang penting itu bukan nilai di kertasnya kalau menurut saya. Yang ada di Oke, berarti itu kan kepalanya. tadi kita barusan ngomongin soal kampus dari sisi perjuangannya. Sekarang saya ngomongnya dari sisi romantismenya. Dulu saya menafsirkan kata romantisme itu romantis, rokok makan gratis. Itu saya praktekin karena saya ikut freegan. Jadi saya tuh ngerokok, makan gratis. Oke. Dulu. Sekarang udah enggak. Bukan. Udah enggak romantis sekarang. Sekarang lebih ke udah beda. Sekarang unromantis kan. Nah, bagaimana sosok Gundra itu memaknai perempuan mesti apa gitu. Oke.